siap untuk datang kepada Tuhan? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Buat kekuatan, kesehatan, setiap berkat yang Kau berikan. Tiba saatnya kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami membumbung tinggi Tuhan, menjadi dupa yang harum hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Engkau menyentuh setiap hati kami Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan tahta-Mu Yesus. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak mari katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu.
dalam hidupku, hanya untuk oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi masuk dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, memuliakan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari naikkan sembah kita. Yesus, ku sembahkan, inilah puji-pujian kami Tuhan. di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari jemaat, Tuhan saja angkat pujian ini. Yesus, yes, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu Yesus, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Ya dalam kasih. Sekali lagi Yesus, Yesus, oh Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan. Ya dalam mata sikit, ya dalam oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam
hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu Tuhan. Oh, mari angkat sembahmu. Haleluya. Haleluya. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau bertata atas pujian kami. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kau nyatakan dalam hidup kami. Ya lama ya lama 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 ya nasike de 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 de. Oh ya lama ya nasike de 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 de. Haleluya. Terimalah penyembahan kami. Oh haleluya. Ya lama 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 nasike de 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 de. Ya lama 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 nasike de 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 mengalirlah Tuhan. Oh mengalirlah di tempat ini Tuhan. Tercurah di tempat ini. Kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu turut memenuhi hidup kami. Ya kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami naikkan Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, yes, hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu.
Mari saya undang semuanya untuk bangkit bernyanyi. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Oh, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Oh, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Ku muliakan namamu Tuhan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Haleluya. Kudus namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala yang Kau berikan pada kami. Mari semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Mari sebelum kita bersorak-sorai pada Tuhan, boleh lambaikan tangan pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa yang percaya Allah sumber kekuatan kita? Haleluya. Mari angkat pujian, Allah sumber kuat. Hanya Kau di buku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan milikku di surga, tiada yang ku ingin, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Tuhan, namun yang pasti tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari yang wanita saja katakan, Allah sumber kuatku. Yes. Mari yang pria katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan bersama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama, selamanya, selama. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Haleluya, Engkau Allah sumber kuatku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah hanya segalanya hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari taburlah. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, diguncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki.
untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Oh, taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, diguncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Sekali lagi, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita mau bawa doa-doa kita. Tak pernah sekalipun Kau melupakan kami, Tuhan. Dan Kau akan menuntun setiap langkah kami, Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah. Saya persilahkan kepada petugas doa syafaat. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Inilah komitmen kami, Tuhan. Kami tidak mau berhenti percaya kepadamu. Apapun yang terjadi,
Seperti apapun situasi yang kami hadapi, sesulit apapun persoalan hidup kami, seberat apapun beban yang harus kami pikul setiap hari, kami tidak mau berhenti percaya kepadamu. Mata kami kadang-kadang menipu, mata kami melihat situasi, melihat kondisi di sekitar kami. Tapi Tuhan, Engkau ajarkan kepada kami terus-menerus untuk hanya memandang kepadamu. Mata kami ini hanya untuk memandang kemuliaan-Mu, memandang kebesaran-Mu, memandang gagah dan kuat perkasa-Mu dalam menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau berhenti percaya kepadamu. Kami akan terus percaya kepadamu, karena disitulah letak kekuatan kami. Disitulah kami terus dapat melangkah, terus melangkah tanpa berhenti. Dengan iman dan percaya juga hari ini Tuhan, kami bawa bangsa kami. Di luar sana masih begitu banyak orang takut menghadapi hidup. Untuk semua rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau menolong supaya rakyat ini percaya kepada pemimpin kami dalam memberikan solusi. Ajar rakyat Indonesia untuk menghormati pemimpin-pemimpin negeri ini. Berdoa untuk Pak Jokowi dalam segala usaha daya upayanya untuk terus berjuang demi kebaikan bangsa ini. Namun begitu banyak juga serangan yang ditujukan kepada beliau. Kami berdoa hari ini Tuhan, untuk semua programnya, untuk semua rencana kerja, rencana untuk menolong rakyat ini. Kami terus berdoa Tuhan, supaya Pak Presiden kami, Pak Jokowi diberi kekuatan hati untuk terus bekerja dan bekerja seperti semboyannya. Tidak peduli begitu banyak rintangan, halangan yang harus dihadapi, tentangan yang harus dihadapi Pak Jokowi. Beri kesabaran, beri kekuatan ekstra. Kalau Pak Jokowi dapat melihat apa yang akan dikerjakan, fokus hanya apa yang dikerjakan. Tolong Tuhan untuk setiap orang percaya, mengesampingkan seluruh serangan, mengesampingkan seluruh persoalan, untuk terus hanya percaya kepadamu. Yes. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kota di Indonesia, dengan pemimpinnya, kota, kabupaten, dengan setiap pemimpin daerahnya, untuk terus percaya kepada pemerintahan ini, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Berdoa untuk para pemimpin ini supaya mereka diberi keteguhan hati, hanya bekerja seperti pemimpinnya, presiden kami. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan golongan, hanya untuk bekerja demi kemakmuran setiap penduduk Indonesia. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pemimpin di dalam setiap pemilu, di dalam setiap apapun, Engkau memberikan pemimpin yang terbaik di setiap negeri. Terpujilah namamu. Kami percaya akan suatu hari Indonesia benar-benar menjadi negara yang diperhitungkan oleh luar negeri. Menjadi negeri yang berdaulat, negeri yang mampu menghidupi rakyatnya, yang berdiri kokoh, karena negeri ini adalah negeri yang kuat. Terima kasih untuk semua usaha yang sudah dikerjakan pemerintah selama ini. Pengadaan vaksinasi, bantuan-bantuan sosial. Tuhan beri kekuatan pemerintahan kami untuk terus mensupport rakyatnya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berdoa juga untuk kota Solo, kota yang dijadikan patokan ukuran untuk negeri, kota-kota lain. Kami bersyukur karena kota Solo menjadi kota layak tinggal nomor 1 seluruh Indonesia. Dan kami rindu Tuhan, kota-kota lain akan mencontoh. Oleh sebab itu kami berdoa untuk pemimpin kami, Mas Gibran, dapat memimpin kota Solo dengan jauh lebih bagus lagi, bahkan menjadi teladan bagi kota-kota lain. Amen. Kami terus berdoa Tuhan, semua semata-mata
Karena lutut yang ditekuk orang-orang percaya untuk terus mendukung, mensupport Mas Gibaran. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa. Kiranya di mana orang percaya kuantitas yang jumlahnya semakin hari ditambahkan. Kami percaya Tuhan, di mana kami meninggikan namamu di tempat ini, itu akan menarik banyak jiwa-jiwa. Kami terus berdoa Tuhan, apapun yang jadi persoalan gereja ini, kami mau terus percaya kepadamu. Terima kasih untuk setiap jemaat yang setia. Terima kasih untuk setiap jemaat yang mengalami terobosan-terobosan rohani dari pelayanan di tempat ini. Kami rindu itu juga terjadi untuk orang-orang di luar gereja ini. Kiranya hidup kami, orang-orang percaya, berdampak buat lingkungan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa karena Engkau yang menyuruh kami untuk melakukan memberi makan gratis buat orang-orang di sekitar gereja ini. Kami tahu itu pasti ada maksud Tuhan, supaya namamu ditinggikan dari tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya itu berdampak buat lingkungan. Kami berdoa setiap orang percaya mulai berpikir, setiap jemaat di tempat ini untuk berpikir, keluar untuk memberitakan Injil, melakukan misi Tuhan, PI. Karena dengan cara itu Tuhan, gereja ini akan berkembang. Kami terima kasih karena setiap jemaat memiliki hati yang terus bertumbuh kepadamu. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan perlindungan kasih-Mu. Setiap pelayan Tuhan, setiap orang yang terlibat, setiap orang yang menjadi jemaat yang luar biasa, setiap pelayan diberkati, setiap jemaat diberkati. Engkau juga memberkati keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Kami tahu Engkau memelihara hidup kami semua. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberikan kesehatan yang prima buat jemaat. Engkau memberikan berkat yang melimpah. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan. Engkau memberikan kemudahan-kemudahan supaya mereka tahu bahwa Engkau Allah yang hidup. Yang kepadamu kami tidak mau berhenti untuk percaya. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan doa-doa kami. Haleluya. Tak pernah sekalipun Tuhan tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun. Tak sekalipun Yesus melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Kami percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan Kami persilakan kepada hamba-Nya sampai ku lihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah
sampai kulihat kau bekerja. Sampai kulihat kau Bekerja, oh, ku percaya mujizat. kan nyata. Amin. Ku takkan berhenti. Yang mau terus percaya katakan, ku takkan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah. Amin. Sampai kulihat kau bekerja. Amin. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan pernah berhenti. Ku takkan berhenti percaya. Katakan ku takkan berhenti. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti. Ku takkan berhenti percaya. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Sari berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau saja Tuhan yang memberkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja yang mengurapi Bapak Gembala kami Tuhan. Apapun yang Engkau akan katakan Tuhan, apapun yang akan Kau sampaikan Tuhan melalui Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau menyertai Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Sudah makan belum ini? Kok lemes? Oh belum. Pantesan ya. Jadi lemes-lemes. Baik. Ya puji Tuhan ya. Hari ini kita masih bisa beribadah ke tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ini bisa atau dikecilin yang mana? Oke. Baik. Hari ini di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali datang ya. Mungkin bagi Bapak Ibu ini baru, tapi bagi saya lama. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Anita. Ya, bisa bangkit berdiri. Bu Anita, ya bisa dibuka sebentar, nanti ditutup lagi maskernya. Ya, ini lihat muternya, ini Ibu Anita. Selamat datang Bu Anita, senang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Ya, dengan anaknya, siapa namanya? Yeskiel. Wah, luar biasa Yeskiel, puji Tuhan. Juga Bu siapa? Bu Darmi. Ya, berangkat naik apa, Bu? Oh iya, sehat ya Bu ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, di sini masih banyak yang kosong, daripada mojok di sana itu yang pojok-pojok Mbak maju saja. Puji Tuhan. Ya, saudara sehat semua? Puji Tuhan. Ya, bersukacita kita bisa bersama-sama beribadah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum nanti kita masuk dalam firman Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kita sedang mengadakan terus setiap hari Sabtu ya, gerakan peduli, jadi berbagi nasi dan lauknya saudara. Memang sebetulnya ini sudah Tuhan taruh waktu kita ya awal-awal kita belum pakai tempat ini, tapi kita punya kerinduan dan Tuhan taruh di sini untuk kita berbagi. Ya, pokoknya berbagi makanan di depan, dan kebetulan ketika kita sudah tempat ini, ya keinginan itu ada, hati itu ada, tapi kadang-kala masih dipikirkan dengan nanti gek piye ya kan, karena masih ada kebutuhan ini ya, dihitung-hitung, waduh ya lumayan juga. Lalu beberapa minggu yang lalu ketika firman Tuhan waktu itu tentang Yosua ya, Yosua yang
sedang menghadapi tembok Yerikho, lalu bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, dan panglima bala tentara Tuhan memberikan komando kepada Yosua, dan akhirnya Yosua melakukan tepat seperti apa yang panglima itu ucapkan atau perintahkan, maka terjadilah kemenangan, saudara. Dan pada waktu itu istri saya seperti diberi oleh Tuhan kalau orang Jawa ngomong net di hati, harus kerjakan mulai dorongan ya. Lalu ya kita berpikir waktu itu, saya pun izin dengan Pak RT, Pak kami mau berbagi ya mungkin sebulan sekali ya atau 2 minggu sekali ya, pokoknya kita ingin berbagi makanan ya. Saya pikir waktu itu ya kita nggak banyak Pak, kita akan bagi sekitar mungkin 30 bungkus makanan. Dan waktu itu ya 30-40, saya ngomong nih ke Pak RT sekitar 30 bungkus makanan. Lalu waktu itu ketika kami siapkan ya, kami diberi oleh Tuhan tuh begini saudara, kita kadang-kala kalau mau menyajikan kepada orang yang menurut kita terhormat, kita akan berikan di tempat yang baik, betul ya? Kita mungkin piringnya bagus semua, dan kadang-kala ketika kita mau bagikan ke makanan maaf ya mungkin di pinggir-pinggir jalan itu, kita pikir lah yang penting bersih, yang penting. Lalu kita pakai bungkus. Waktu itu istri saya digerakkan, enggak, kita beri juga kepada mereka adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, mereka orang-orang yang sama dengan kita. Lalu cari tempatnya dari plastik itu ya, yang ada tutupnya, karena tujuannya juga nanti kalau kita bikin lauk ada sayurnya itu bisa dipakai ya, sayur kuahnya dan sebagainya. Dan kita melangkah saudara, yang pertama, karena memang pertama itu jujur kita nggak ada duit banyak saudara, duitnya cepet gitu ya. Lalu karena uangnya sedikit waktu itu, lalu kita ya istri saya masak sayur lodeh sama beli ikan asin, ikan apa namanya, ikan paus kecil sama goreng tahu gitu nih. Nah, ya cuma itu saja. Lalu dibungkus ya. Saya tadinya lihat ya, puji Tuhan lah, puji Tuhan enggak apa-apa gitu ya. Ya kita nggak ada, akhirnya kita melangkah saja. Waktu kita melangkah pertama kali kita melangkah, kita bagikan ya di depan. Ya dibantu dengan namanya Pak Di, warung yang di depan. Kita bantu, ada banyak orang-orang yang tidur di pinggir-pinggir itu, kita bagikan. Memang sengaja kita tidak bagikan jauh tapi di tempat sini, karena kita ingin menunjukkan bahwa gereja Tuhan, anak Tuhan adalah anak yang peduli kepada lingkungan saudara. Jadi gereja ini harus berdampak. Lalu kita bagikan, selesai, wah kita pikir ya seminggu, nanti 2 minggu lagi ada berkat ya kita lakukan. Ternyata saudara, waktu kita mulai melangkah, Tuhan tuh buka jalan. Ya, tiba-tiba ada orang yang ya tahu gitu bahwa kita sedang mengerjakan ini, lalu dia ngomong begini, ayo aku mau bantu. Waduh, bantu apa? Tapi begini, jangan ngasih berapa kemarin 40, sekarang ngasih 70, 70 Yobel ya, pembebasan gitu ya. Saya harus manut saja yang ya dikasih saudara ya. Pokoknya tak bantu. Lalu akhirnya kita mulai, ya sudah nanti 2 minggu sekali. Loh kok 2 minggu sekali? Iya, ya lihat dananya, ya udah saudara. Waktu itu jalan sekali ya. Waktu kita jalan yang kedua itu lauknya apa ya? Oh, balado telur saudara. Oh enggak, gini, itu waktu dia ngomong itu untuk 2 minggu yang akan datang, karena kita jadwalnya 2 minggu sekali. Tapi ketika kita habis orang itu ngomong, lalu ada lagi ya, yang nggak tahu, mungkin mungkin tahu dari istri saya fotonya itu ya. Lalu dia tergerak, aku juga mau. Waduh. Akhirnya apa yang terjadi, kita lakukan ini 3 minggu berturut-turut kita lakukan ya. Jadi yang kedua balado telur, luar biasa loh saudara ya. Nasi, telur balado, sayur orek, ya, senangan saya ya orek, dan air aqua. Lalu yang ketiga kemarin saudara,
Ya, nasi ayamnya gede-gede saudara. Nah, biasa kita ngasih segini, ini ayamnya saya lihat, waduh pupunya gede-gede saudara. Saya pikir, wah luar biasa. Ada nasi, sayur, sayurnya sop, lalu ayam goreng, lalu apa lagi satu lagi? Kerupuk. Nah, ada yang nyiapkan kerupuk dan akhirnya ini seminggu berturut-turut. Saya nggak tahu. Ya, yang luar biasa begini saudara. Kemarin waktu saya di depan sana lalu ketemu dengan Pak RT. Yang ngobrol-ngobrol, Pak RT tanya, Pak itu biasanya berapa sih kalau satu box? Kalau Pak, ya nek saya buat sih ya kita nggak ada takaran Pak. Tapi ya sejumlah ada berkat saja. Jadi ada berkat berapa ya kita buat nanti lebih baik gitu ya. Cuma memang kita buat 70. Lalu dia ngomong begini, yes Pak, nanti saya tak bantu sedikit-sedikit. Puji Tuhan, nanti jangan atas nama saya, atas nama gereja saja. Puji Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan apa yang diperintahkan komandan kita, saya percaya dia akan memperlengkapi segala sesuatunya. Amin saudara. Jangan pernah takut, yakin percaya kalau engkau sungguh-sungguh tahu bahwa ini diperintahkan oleh Tuhan, kerjakan dan melangkah, dan saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Oh haleluya. Ya, nanti kalau ada yang membantu silakan, puji Tuhan ada yang bantu ke sini untuk ngadai, karena kita bagi itu jam 6:30. Ya, jadi istri saya jam 3:30 harus sudah bangun, nyiapkan masak nasi kemarin bukan 3:30 lagi, semalaman nggak tidur karena kebetulan sorenya kita ada mendoakan orang sampai pulang tuh sekitar jam 8, jam 9 dia baru ngeracik-ngeracik dan sampai pagi, sampai selesai baru dia tidur ya. Tapi saya lihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan kita, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Baik, lalu yang kedua, saya ingin memberitahukan besok hari Selasa kita akan ada pertemuan untuk WL dan Singer. Jadi pertemuan di tempat ini kita akan siapkan sungguh-sungguh supaya sungguh-sungguh setiap kita melayani Tuhan dengan hati, melayani Tuhan menjadi semakin lebih baik. Karena Tuhan kalau Tuhan sudah percayakan dengan tempat, dengan jiwa-jiwa, maka tanggung jawab kita adalah memberikan pelayanan terbaik supaya setiap orang yang datang bisa diberkati oleh Tuhan ya. Besok Selasa jam 6:30 di tempat ini. Baik, mari kita siapkan hati kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, sudah dapat semua Bapak Ibu Saudara? Injil Matius pasal yang ke-6 ini ayat yang ke-10 ini adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Saya tidak akan ambilkan semua doa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi ada hal yang ingin saya soroti di sini Saudara, berkenaan dengan tema kita, sesuai dengan tema kita juga minggu yang lalu tentang kerajaan Allah ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang mulai ayat 9 saja dikatakan ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah formula doa, jadi saya pikir ini bukan doa yang lalu kita hafalkan dan lalu kita ucapkan begitu saja, tapi ini adalah formula doa yang kemudian lewatnya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan lewat doa-doa kita. Sebab kalau kita hanya menghafalkan doa Bapa kami ini mungkin nggak sampai 1 menit selesai, ya kan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan seterusnya. Itu 1 menit selesai. Tapi Yesus di sisi lain dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Bagaimana mungkin kalau berdoa hanya mengapalkan ini, lalu Yesus berkata berjaga-jaga berdoa 1 jam.
Tentu ini bukan satu doa yang hanya dihafalkan begitu saja, tapi kita bisa ambil di dalamnya makna yang Tuhan Yesus maksudkan. Dan saya akan ambil di bagian ini, saudara. Dalam ajaran doanya Yesus kepada murid-muridnya, Yesus berkata demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tema firman Tuhan hari ini adalah datanglah kerajaanmu. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sebuah kata yang sama. Injil Matius memakai kata surga bukan Allah karena memang dia orang Yahudi. Dia mencoba untuk tidak memakai nama Allah karena nama itu sangat dihormati bagi orang Yahudi. Dia tidak bisa menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan. Dia pakai kata surga, makanya kerajaan surga. Nah, bicara tentang kerajaan Allah, minggu yang kemarin kita belajar bahwa kerajaan Allah itu bukan bicara tentang politis, bukan bicara tentang hal-hal yang bersifat lahiriah. Tapi kerajaan Allah berbicara tentang teokrasi, pemerintahan berpusat kepada Allah, theos, kratos, ya, pemerintahan berpusat kepada Allah. Allah lah yang menjadi pemegang kedaulatan penuh di dalam kerajaan Allah. Jadi belajar tentang kerajaan Allah, kita belajar tentang prinsip teokrasi, bahwa hidup kita hendaknya kita melakukan bukan apa yang menjadi keinginan saya, keinginanku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Yesus memberikan contoh ketika dia doa di Getsemani, dia berkata dalam pergumulannya yang berat, dia berkata, kalau mungkin Tuhan aku enggak menderita lalukan cawan ini, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia sedang memberikan contoh bahwa dia berada di dalam kedaulatan Bapaknya. Dia harus menghormati kehendak Bapa dan dia harus melakukan apa yang Bapa mau. Itulah prinsip teokrasi. Jadi teokrasi bukan berbicara tentang politis, hal-hal yang bersifat lahiriah. Oh, kerajaan lahiriah, tapi kerajaan yang bersifat rohani. Kerajaan yang bersifat jadi ini bukan sesuatu kadang-kala kalau kita lihat di dunia kan, lalu muncullah ada yang namanya gerakan, contoh seperti lava dan sebagainya. Itu mereka mencoba menerjemahkan apa yang rohani kemudian menjadi jasmani, menjadi bersifat politis. Kalau kerajaan Allah tidak bersifat politis, tapi kerajaan Allah bersifat rohani, bahwa Allah lah yang roh itu, dia yang akan memimpin setiap orang yang masuk di dalam kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa makna ketika Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya bahwa lewat doa ini Tuhan Yesus rindu setiap umat yang percaya, orang yang percaya, sungguh-sungguh dalam hidupnya setiap hari mengalami kerajaan Allah hadir dalam hidupnya. Karena doa Bapa kami ini adalah doa setiap hari, saudara. Dikatakan, ada kata dikatakan, berikan pada hari ini makanan kami yang secukup. Artinya ini doa harian. Daily, doa yang harus didoakan setiap hari. Berikan pada kami hari ini makanan, besok lagi berikan kepada kami hari ini. Ini doa harian. Jadi, ketika Tuhan mengajarkan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Tuhan sedang mengajarkan bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya harus terus merindukan dan mengundang kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan seminggu sekali. 2 jam saja di kerajaan Allah GBI. Enggak. Tapi kerajaan Allah, Tuhan inginkan biarlah kita memiliki kerinduan setiap hari. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Berarti betapa sangat pentingnya bagi orang percaya untuk memastikan bahwa dirinya berada di bawah atau di dalam radiasi kekuasaan kerajaan Allah. Berada di bawah lingkup kerajaan Allah. Sangat penting bagi kita memastikan bahwa hari ini aku berada di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai keluar. Saya ingat kisah kalau
dengar cerita dari kisah pewayangan tentang Rama dan Sinta ya. Satu kali saat ketika Sinta ya. Ada yang namanya Sinta di sini? Oh, enggak ada. Sinta itu diberi oleh Rama pagar ya. Jangan keluar karena ada yang akan menculik Sinta. Sama namanya? Rahwana. Ya, mau menculik Sinta. Ya, makanya dipagari. Dan selama si Sinta ini enggak keluar dari pagernya itu, maka si Rahwana tidak bisa menyentuh sedikit pun, apalagi menculik dari Sinta, enggak bisa. Tapi begitu si Sinta ini keluar sedikit saja, sangat mudah bagi Rahwana ini untuk mengambil dan menculik si Sinta. Bagi kita hidup orang percaya, kita bukannya lalu mempercayai cerita itu hanya sebagai saya itu gambaran saja, memberikan kepada kita kemudahan, analogi, memberikan kepada kita kemudahan bahwa Tuhan ingin kita sebagai orang percaya jangan sampai keluar dari pagar kerajaan Allah. Jangan sampai keluar dari batas kerajaan Allah. Setiap hari Tuhan inginkan kita berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Karena saya percaya kerajaan Allah adalah representasi dari kerajaan sorga yang hadir di bumi. Amin. Ini yang Tuhan inginkan lewat doa ini. Bahwa Tuhan ingin saudara, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita ini merepresentasikan apa yang ada di sorga itu hadir di bumi. Apa yang ada di sorga, semua yang tersedia di sorga hadir di bumi lewat saudara dan saya ketika kita hidup sebagai warga kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya Tuhan mengajarkan, berdoalah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mau saudara menjadi representasi Allah dan kuasanya di bumi? Apa sih menjadi representasi artinya? Menjadi representasi itu artinya menjadi duta kerajaan Allah. Wah, ketika engkau kemanapun kau pergi, maka seorang duta besar dia akan di backup dengan kekuatan negara yang mengutusnya. Jadi kalau dia ada duta besar Indonesia berada di Malaysia, maka kekuatan Indonesia itu akan membackup dia kemanapun dia berada. Orang Malaysia tidak bisa seenaknya menyentuh. Sudah tahu kalau kita masuk kedutaan, namanya di Indonesia itu ada kedutaan Malaysia gitu ya. Kita masuk ke wilayah kedutaan itu bukan lagi meskipun di Indonesia, tapi bukan wilayah Indonesia secara penuh. Karena ketika kita masuk, kita sudah masuk ke dalam, itu seperti wilayah Malaysia. Makanya polisi nggak bisa langsung datang kalau ada penjahat masuk ke sana, langsung tangkap, nggak bisa. Harus kulonumum karena itu wilayah negara yang yang duta besar dari mana negara itu berasal, saudara. Sama seperti kita, ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, kita ini menjadi duta-dutanya Allah, representasi dari Allah di sorga. Ketika iblis mungkin mau macam-macam dengan kita, iblis berpikir, ini enggak sembarangan. Kalau dia sentuh orang ini, maka kekuatan kerajaan Allah akan hadir, membela duta kerajaan Allah ini. Jadi betapa luar biasanya kalau kita belajar tentang kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata dalam doanya, berdoalah, mintalah, datanglah kerajaan-Mu setiap hari. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Sebab Tuhan ingin kehendaknya dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Lalu bagaimana sih memastikan bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita? Kan nggak kelihatan tuh.
Seperti apa sih kerajaan Allah? Kalau kerajaan Surakarta, kelihatan enggak saudara? Kelihatan enggak? Kelihatan, saudara ke sana ada keraton, kan kelihatan ini masuk ke wilayah keraton Surakarta. Lalu dari bangunannya. Lalu kalau kerajaan Allah, memastikan bahwa kerajaan Allah itu ada di mana, bagaimana dong? Kita disuruh berdoa, Tuhan datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendak-Mu. Terus piye ngertinya bahwa kerajaan Allah sudah hadir dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah pernyataan kuasa ilahi Allah di bumi. Kerajaan Allah itu adalah pernyataan kuasa ilahi Allah di bumi. Apa artinya? Artinya, sebagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Dia menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Ingat? Waktu awal Yesus melayani, Yohanes berteriak dalam pelayanannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapa kerajaan Allah itu? Yohanes sedang berbicara tentang Yesus yang hadir. Dia membawa kerajaan Allah. Dia tancapkan kembali kerajaan Allah di bumi. Dalam pelayanan setelah dia selesai melayani, sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia dibangkitkan dari kematian 40 hari, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau saudara nanti baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke berapa? 4-6. 40 hari Yesus mengajarkan tentang topik yang sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus datang membawa pelayanan kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus, senantiasa pelayanan itu adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa. Coba buka Matius 12 ayat yang ke-28. Matius 12 ayat yang ke-28. Yuk baca sama-sama. Matius 12 ayat 28. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah adalah ketika dalam hidup saudara, saudara mengalami kuasa Allah. Disitulah sebetulnya Allah sedang berkata, hei kerajaan Allah hadir dalam hidup saudara. Coba ayat 28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah dapat diidentifikasi kehadirannya ketika kita melihat dan mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa. Jadi kerajaan Allah itu bukan atribut. Banyak orang berpikir, oh kerajaan Allah, oh atribut. Atribut itu apa sih? Ya mungkin hanya tanda-tanda lahiriah, benderanya atau pakaiannya, enggak. Kerajaan Allah bukan hal makan dan minum, tetapi kerajaan Allah bicara tentang sesuatu yang bersifat rohani. Yaitu apa? Adanya hadirnya kuasa Allah dalam hidup saudara dan saya. Itulah salah satu tanda kehadiran kerajaan Allah. Jadi waktu saudara mengalami mujizat, waktu saudara mengalami pertolongan, saudara mengalami hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup saudara, ketahuilah sebetulnya engkau sedang hadir hidup dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah hadir dengan diidentifikasikan adanya kuasa Allah. Tadi dikatakan, ya Yesus berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi salah satu tanda engkau hidup dalam kerajaan Allah dan kerajaan Allah hadir dalam hidupmu adalah saudara dan saya
hidup mengalami kuasa Allah. Amin. Siapa yang rindu mengalami kuasa Allah dalam hidupnya? Amin. Kita semua. Bagaimana caranya? Hadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara. Hadirkan Dia yang maha kuasa, hadir menjadi raja dalam hidup saudara, memerintah hidup saudara. Maka hidup kita akan mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala kita dalam hidup ini, hari-hari ini mungkin kita mengalami banyak sekali pergumulan. Tapi percayalah, kalau engkau sungguh-sungguh ya hidup dan engkau menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, engkau akan melihat loh, pertolongan Tuhan itu ajaib. Pertolongan Tuhan itu luar biasa loh, saudara. Betul. Apa yang tadi saya ceritakan di depan tentang bagaimana kita mulai bergerak dalam gerakan Sabtu Peduli. Ya kami gak pernah berpikir nantinya bagaimana ya. Pasti paling tidak. Setiap kali kita melakukan itu, paling tidak kan kita harus keluar di atas 500.000. 500 sampai 1 juta. Setiap minggu. Secara logika gak mungkin. Tanya sajalah kepada siapa ya Bapak Ibu yang menghitung persembahan. Secara logika kita gak mungkin melakukan itu, gak mungkin. Karena memang ya dangadong hepeng. Mana ada orang Batak di sini? Mana Sari, Mas Sari? Ya Sari ya, dangadong hepeng ya. Gak ada duit sudah. Makanya waktu kita mau mulai pertama rodo, ya percaya nggak percaya gitu ya. Lalu kita mulai melangkah ya seadanya sayur lodeh, bikin sayur lodeh sak panci gitu. Lalu istri saya beli ikan paus itu yang segini-segini. Tahu paus apa itu? Melangkah saja. Ketika mulai melangkah dan kita percaya lalu kita berdoa, Tuhan terima kasih. Kami mau mulai melangkah. Dan saya melihat, kami melihat. Tuhan itu bekerja dengan luar biasa sampai akhirnya setiap minggu kita bisa mengerjakan dan memberkati orang-orang yang memang membutuhkan. Saya share dengan saudara di grup. Saya share. Tujuannya apa Bu? Supaya bukan saya saja yang mengalami, kita semua mengalami bagaimana kerajaan Allah hadir dalam hidup saudara. Amin. Saya share. Ya saya berpikir, ya kadang-kadang saya pikir ya mungkin Anda belum menangkap apa yang Tuhan sedang inginkan kita kerjakan di tempat ini. Tapi lewat ini saya ingin mendorong, tangkap sesuatu. Kalau memang ini perintah dari Raja, Tuhan pasti akan memperlengkapinya. Tuhan pasti akan menolong. Apalagi tanda-tanda kerajaan Allah adalah ketika dalam hidup kita mengalami kuasa Allah. Dan saya percaya ketika engkau menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, maka akan ditandai dengan apa? Kehadiran kuasa Allah dalam hidup saudara dan saya. Karena sifat kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang bersifat hanya lahiriah, tapi bersifat rohani di mana kehadiran Allah dengan kuasanya hadir dalam kehidupan orang percaya. Nah, ketika kita memasuki hidup dalam kerajaan Allah, maka ada beberapa yang terjadi saudara. Yang pertama, saudara baca dari Matius, Injil Matius ini Yohanes pasal 13, pasal 18 ayat 36 coba. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 18 ayat 36. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dunia dan seisinya ini Alkitab katakan sudah berada di bawah kekuasaan kuasa iblis.
dalam kitab Efesus. Penguasa-penguasa di udara ini bicara tentang kuasa kegelapan. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, maka kita punya otoritas, punya kuasa atas kuasa-kuasa roh-roh yang bekerja di kegelapan ini, saudara. Artinya kita berada punya kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis, menghancurkan kuasa iblis. Di tangan hidup saudara, di hidup saudara, dalam hidup saudara Tuhan menyediakan kuasanya untuk menghancurkan kuasa iblis. Karena sesungguhnya kerajaan Allah bukan datang dari dunia tapi datang dari Allah. Di mana Yesus datang untuk menghancurkan kuasa iblis. Kemarin hari apa ya? Tiba-tiba siang itu ada orang datang ke sini menyerahkan kepada saya keris, saudara. Keris segini kecil, ditaruh di tempat warnanya kuning. Lalu di situ di kerisnya itu ada tulisan gundul gitu ya, Arab gundul gitu, ada tulisan. Saya nggak ngerti itu apa. Tapi yang jelas dari baunya itu baunya bau apa ya, dupa, ya, bau menyan gitu. Waktu itu diserahkan ke sini, lalu yang punya itu pengen memusnahkan, tapi takut. Akhirnya diserahkan ke sini. Saya pikir, waduh, ini repot juga, saudara. Repotnya apa? Saya nggak punya tempat untuk menghancurkan ini. Palu saya kecil. Saya bingung ini, karena itu biasanya harus dibakar lalu dihancurkan pakai palu gitu ya. Ada tempatnya. Saya mikir, ini bakarnya pakai apa? Nggak punya minyak tanah, nggak punya apa, bahkan itu harus bersiap. Lalu saya pikir, sudahlah. Yang penting saya berdoa, saya percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dari apapun. Wes, piye carane sepenting ini remuk, tapi saya berdoa dulu dalam nama Yesus. Tutup bungkus keluargaku, tutup bungkus anak istriku, tutup bungkus saudara-saudaraku, tutup bungkus pelayanan, tutup bungkus setiap jemaat dengan kuasa dari Yesus. Tidak ada serangan balik dalam nama Yesus. Saya ambil itu, saya buka, baunya mateng gitu. Waduh, ini. Tapi saya ambil, buka motor saya, ambil bensin, karena nggak punya minyak tanah, pakai bensin. Waktu saya mau nyalakan, saya mikir, waduh ini bensin mabel gitu kan, repot juga ya. Kalau minyak tanah kan beda, minyak tanah kan nggak nyaut, saudara. Saya juga mikir juga, waduh nanti bel, romanya mabel gitu kan, repot juga. Saya coba sedikit-sedikit, akhirnya saya bisa bakar. Ada besi gitu, saya pukulkan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Saya hancurkan. Akhirnya hancur, ya jadi berkeping-keping, nggak bisa hancur sekali karena memang itu butuh soalnya besi yang besar gitu ya. Tapi yang penting sudah hancur. Lalu saya bungkus, saya bawa naik motor, saya ke sungai Bengawan Solo, dalam nama Yesus saya buang. Waktu dibuang, saya percaya Tuhan pasti melindungi saya, tidak akan terjadi apa-apa. Dan saya percaya orang buat ini pasti ini ada tujuannya, bukan sekedar bikin keris hiasan. Kalau keris hiasan kan roto gede, saudara ya, yang dipasang di sini. Itu kalau Pak Bodo pakai blangkon gitu ya Pak ya, kan pakai keris ya Pak ya. Oh pernah. Ya, ini bukan, ini memang jimat, saudara. Jadi orang yang memberikan pun roto wedi. Saya ngomong, wes dihancurkan dewe wedi. Saya pikir ya sudah, tak ambil sini, saya hancurkan. Saya sudah beberapa kali ya dapat keris seperti itu. Dulu dari emas. Lalu saya hancurkan. Jadi saya pikir ya dunia takut dengan hal itu. Tapi orang kerajaan Allah tidak akan pernah takut dengan kuasa kegelapan. Karena sesungguhnya roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Amin. Mari saudara, tanda kehadiran kerajaan Allah dalam hidup saudara dan saya adalah ditandai dengan hadirnya kuasa Allah. Jadi kalau engkau berkata, Tuhan datanglah kerajaan Allah dalam hidupku, maka ketika kerajaan Allah itu hadir, saya percaya engkau akan melihat kuasa Allah nyata dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini, setiap berdoa Tuhan datanglah kerajaan Allah hari ini dalam hidupku, dalam pelayananku,
dalam keluargaku, dalam anak-anakku. Anak-anakku lagi ada di luar kota, Tuhan, aku gak ngerti Tuhan. Tapi aku berdoa, aku minta Tuhan, mari datanglah kerajaan-Mu Tuhan di hidup anakku di kota ini Tuhan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan anakmu yang engkau doakan. Kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang kuasa menghadapi kuasa iblis, tapi kuasa mujizat, kesembuhan. Kalau saudara baca di Matius 4 ayat 23, coba baca ya. Matius pasal yang ke-4 ayat 23. Dikatakan demikian. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa kita. Kalau kerajaan Allah hadir ditandai dengan terjadinya kuasa kesembuhan. Amin. Saya berdoa ketika hidupmu berada di dalam radiasi kerajaan Allah, engkau akan mengalami hidup yang disehatkan, kekuatan dari Tuhan. Amin. Segala penyakit darah tinggi, darah rendah hilang dalam nama Yesus. Amin. Migrain hilang dalam nama Yesus. Amin. Penyakit gula dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkata ketika Yesus melayani, dia beritakan tentang Injil kerajaan Allah dan pada saat itulah ya, mujizat kesembuhan terjadi. Ya. Berikutnya Yohanes, kita buka Matius 11 ayat yang kelima. Injil Matius 11 ayat yang kelima. Tanda ilahi apa lagi yang terjadi ketika kerajaan Allah itu hadir? Matius 11 ayat yang ke-5. Sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama Injil Matius 11 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang yang miskin diberitakan kabar baik. Inilah berita tentang kerajaan Allah, saudara. Ya, Matius pasal yang ke-11 ayat yang kelima, di mana Tuhan memberikan kepada orang-orang yang percaya ketika mereka memberitakan tentang Injil kerajaan Allah adalah adanya mujizat yang akan disertai bukan saja bagi dirinya, tapi juga dalam pelayanannya. Melayani banyak orang yang membutuhkan, engkau menjadi jawaban bagi orang lain. Engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu sebuah keindahan. Kemarin saya ketemu dengan orang di sini ngobrol, dia cerita, dia ngomong, wah saya ngalami masalah berat dalam hidup. Dia belum punya rumah, dia dulu tinggal di Solo, di puncak Solo, lalu pindah ke Mojosongo, lalu setelah itu ada saudaranya, omnya dia dapat jatah di satu tempat, Rusunawa di Solo, lalu dia pakai tempat itu, tempatnya kecil, namanya Rusunawa, kecil saudara. Padahal dia punya 2 anak. Lalu ketika dia tinggal di situ, oleh masyarakat sekitar diprotes, bahkan mau diusir karena ini orang nggak punya jatah di situ kok di situ. Tapi kemudian omnya datang dan berkata, ini anakku, dia punya jatah di sini. Ya jatahku tak kayak orang itu, akhirnya dia tinggal di situ. Waktu dia tinggal di situ, dia berdoa, Tuhan, aku harus ngapain ya? Lalu ketika dia berdoa, Tuhan dorong dia untuk apa? Dia berkata, aku mau tinggal di situ dan aku mau kehadiranku bukan sekedar aku di sini andon tidur hidup keluargaku. Aku mau sesuatu Tuhan lakukan lewat hidupku. Benar saudara. Kemudian ya dia cerita, sudah sekian lama. Dia berkata ada 8 jiwa dia berhasil menangkan untuk Tuhan. Dia injili, ada orang yang sakit didoakan, diinjili, akhirnya orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Oh luar biasa, dan dia berkata, wah di sana tempatnya namanya orang dalam keadaan kesusahan, tapi dia mulai melangkah. Dia lihat ada satu tempat, lalu dia ajak beberapa orang dengan biaya sendiri, yang ada dia beli cat, lalu dia cat tempat itu. Jadi sesuatu yang indah, bahkan akan jadi tempat untuk tempat berdagang, orang-orang yang tinggal di situ, dia berjualan di situ, supaya di situ jadi seperti pusat kuliner. Luar biasa, hidupnya berdampak bagi orang lain. Ketika kerajaan Allah hadir dalam hidup kita, akan nampak lewat apa? Hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Bahkan hidup kita bisa menjadi saluran berkat sehingga orang lain bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang lain bisa diselamatkan lewat hidup kita. Bukan sekedar kita mengalami kuasa Allah, tapi hidup kita menjadi pewarta kerajaan Allah bagi banyak orang. Itulah tanda bahwa kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Bahwa kerajaan Allah sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Adalah apa? Ketika hidup kita berdampak, kita meradiasi orang lain, mempengaruhi orang lain, supaya orang lain juga diberkati. Nah, yang kedua saudara, yang terakhir, yang pertama tadi, bagaimana kita bisa mengerti kerajaan Allah itu hadir? Yang pertama adalah bahwa kerajaan Allah itu adalah pernyataan kuasa ilahi di bumi ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti kerajaan Allah itu hadir? Yang kedua, ada pembeda yang selalu akan terjadi antara kerajaan Allah dan dunia ini. Artinya begini, ketika kerajaan Allah itu hadir, harus ada perbedaan yang terjadi. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi dalam hidupku, lalu hidup kita nggak ada sesuatu yang berbeda terjadi, sing ngono-ngono wae, dhisik ngono saiki yo ngene. Orang sing berubah, kita bisa pertanyakan sungguh-sungguh apakah sudah kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Sebab tanda kerajaan Allah itu hadir adalah akan terjadinya perubahan hidup dalam hidup seseorang, saudara. Setiap orang yang menjadi warga kerajaan Allah, dia harus tunduk kepada perintah rajanya. Matius 3 ayat 1 sampai 2. Coba buka Matius 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di awal-awal perjanjian baru, berita tentang kerajaan Allah senantiasa disandingkan dengan berita tentang pertobatan. Artinya apa? Artinya di mana kerajaan Allah itu hadir, maka di situ harus terjadi pertobatan. Hanya pertobatan yang bisa membawa orang masuk dalam kerajaan Allah. Dan ketika orang masuk dalam kerajaan Allah, artinya hidupnya harus sudah sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu artinya apa? Metanoia. Metanoia itu artinya berbalik. Berubah cara berpikir kita. Hidup kita harus berubah. Ketika kita berkata, aku warga kerajaan Allah. Aku bukan lagi dunia. Tapi aku harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Rajaku, Tuhanku. Dan syarat terpenting masuk dalam kerajaan Allah adalah bertobat, berbalik, berubah, menjadi baru. Kalau kita ngomong saya jemaat GBI kerajaan Allah, namanya saja kerajaan Allah, tapi hidup kita nggak pernah bertobat, nggak pernah berubah, berarti sesungguhnya kita belum mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah mengalami kerajaan Allah, pasti hidup kita berubah. Berubah menjadi lebih baik. Amin. Maka kita bisa berdampak bagi orang lain. Wah, kalau hidup kita berubah, kita menjadi lebih baik, itu indah, saudara. Mungkin kita orang biasa, mungkin saudara orang sederhana. Tapi kalau kita orang sederhana, tapi kita punya karakter Kristus, kasih dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi pribadi yang menarik loh.
Jangan berpikir bahwa orang menarik itu karena ganteng atau ayu, enggak. Tapi orang akan tertarik dengan kita, dan kita akan menjadi pribadi yang menarik ketika dalam hidup kita itu ada nilai-nilai karakter yang baik. Engkau boleh cantik, engkau boleh tampan, tapi kalau kita punya karakter yang tidak baik, orang pun akan nggak suka dekat dengan kita. Tapi mungkin ya wajah kita pas-pasan gitu ya, pasaran. Kita mungkin orang sederhana, tapi kalau karakter kita baik, wah kita pasti akan dicari orang. Tahukah saudara, orang mencari karyawan itu mengutamakan karakter, kejujuran, ya hati yang baik. Sebab kalau orang yang punya karakter hati yang baik gampang diajari. Dipercaya pun gampang. Dipercaya sedikit pasti akan dikerjakan dengan baik. Dan orang yang demikian pasti akan dapat promosi kalau dia dipercaya. Hari ini tanda kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita adalah ketika hidup saya berubah. Kristus hadir dalam hidupku sebagai raja, maka hidupku berubah. Jangan berdoa orang lain berubah. Suamiku harus berubah, istriku harus berubah, anakku harus berubah. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sebelum kita ingin keluarga kita berubah. Bagaimana caranya? Hadirkan kerajaan Allah dalam hidup saudara. Maka saya percaya kita akan mengalami perubahan hidup dalam hidup ini. Amin. Iya. Sudah akan jadi beda kalau engkau tahu bahwa aku ini warga kerajaan Allah. Kalau engkau mengaku aku warga kerajaan Allah, engkau harus berbeda dari dunia ini. Amin. Amin. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan yang kudus. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita betapa Tuhan mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita di kayu salib, supaya kita yang binasa kita boleh beroleh hidup yang kekal. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan lagu yang minggu kemarin itu, Narwastu. Semerbak Narwastu, penyembahan. Bisa dikeluarkan lagunya? Yesus, terima kasih. Semerbak Narwastu, penyembahku di hadapan Sang Raja yang duduk di tata, membumbung naik korban hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkannya isi hatinya, aku jadi sahabat raja. Semerbak Narwastu, Narwastu, penyembahku di hadapan Sang Raja yang duduk di tata, membumbung naik korban hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya
kebunnya. Ya. Aku jadi kekasih raja, dicurahkannya isi hatinya. Aku jadi sahabat raja, membumbung naik, mengepul naik dupa doaku. Kehadiran Yesus Rajaku, oh di bawahnya aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama, mengepul naik dupa doaku. Kehadiran Yesus Raja. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di bawahnya aku mengiring jolinya. Amin. Aku memerintah bersama, mengepul naik. Kami bawa di hadapan Tuhan. Amin. Kehadiran Yesus Rajaku. Amin. Di bawahnya aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama. Kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Amin. Tak ada penundaan, segera datang kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Amin. Tak ada penundaan, segera datang, mengepul naik, mengepul naik dupa doaku. Kehadiran Yesus Rajaku. Amin. Di bawahnya aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama, mengepul naik dupa doaku. Amin. Kehadiran Yesus Raja. Tuhan akan bawa engkau memerintah bersama Dia. Di bawahnya aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama. Mari katakan kerajaanmu datang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Amin. Haleluya. Tak ada penundaan, segera datang. Undang kerajaannya hadir dalam hidup saudara. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Amin. Tak ada penundaan, segera dan amin. Segera dan amin. Segera dan
Berikan kemuliaan yang meriahnya bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, ya naralama ya naralama ya sanaralama ya nabo. Inanama sanaralama. Kita akan meteraikan kerajaan Allah hadir dalam hidup kita lewat perjamuan yang kudus. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, Tuhan, hari ini di hadapan kami ada tubuh dan darah Yesus. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mengerjakan satu hal yang penting bagi kami. Menjadi meterai pendamaian antara kami dengan Engkau, Tuhan. Dan kami percaya kiranya hari ini kami mau melakukan perjamuan yang kudus, kami mengingat akan korban-Mu di kayu salib. Tubuh-Mu yang tercurah, darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terpecah untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hari ini kami juga percaya Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada kuasa tubuh dan darah Yesus, maka kerajaan Allah dimeteraikan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, karena orang yang demikian adalah orang yang berhak atas semua kuasa kerajaan Allah hadir dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih biarlah hari ini Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus, meterai Allah hadir dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Layakan dan kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah lewat pelayanan ini nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kiranya kami mau Tuhan melakukannya dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa dan salah kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami siap melakukan perjamuan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Naikkan pujian ini. Merupakan restu persembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta. Terima kasih ya Tuhan ya Rajaku. Membumbung naik korban hidupku. Haleluya. Satu korban yang hidup dan berkenan. Ya terima kasih Tuhan. Dibawanya aku, di kebunnya. Terima kasih Tuhan. Aku jadi kekasih Raja. Amin. Dicurahkannya isi hatinya. Aku jadi sahabat Raja. Mengempurnai dupa doaku. Kehadirat Yesus Rajaku. Dibawanya aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama Dia. Sempurnai Mari kita bangkit berdiri. doaku. Kehadirat Yesus Rajaku. Amin. Dibawanya aku mengiring jolinya. Aku memerintah bersama Dia. Katakan kerajaan-Mu datang. Kerajaan-Mu Kami percaya setiap kami akan mengalami kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, hadir dalam pekerjaan kami, hadir dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus, kuasa dan kekuatan kerajaan Allah hadir dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, katakan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan. Kerajaan-Mu datang.
Tidak ada penundaan. Amin. Firman jadi dalam kehidupan kami. Segera dan amin. Segera dan amin. Katakan sekarang dan amin. Sekarang dan amin. Dengan iman sekali lagi katakan sekarang dan amin. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Semua boleh bangkit berdiri. Pegang roti dengan tangan kanan. Kita akan dengarkan firman Tuhan lalu kita mengaminkannya dan memakannya bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa tubuh Yesus sudah terpecah demi keselamatan saudara dan saya? Amin. Kalau engkau percaya, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur cawan ini dengan tangan kanan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Lalu kita mengamenkannya bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa darah Yesus sudah dicurahkan demi penebusan kita semua? Amen. Kalau engkau percaya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya minta Pak Botomo berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan atas gereja-Mu di tempat ini. Terlebih bagi kami semua Tuhan, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menjaga kami melalui firman-Mu, melalui setiap makanan rohani yang kami boleh terima. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan hidup setiap jemaat-Mu yang saat ini boleh hadir, yang saat ini boleh mendengarkan firman-Mu, dan bahkan saat ini juga boleh menerima perjamuan kudus tanda Kristus nyata dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan tetap menyertai hidup kami, dan kami telah Kau persiapkan untuk menerima kerajaan Allah nyata dalam gereja ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan sungguh sangat bersyukur. Engkau yang membimbing setiap langkah-langkah kami, Engkau yang menyertai segala aktivitas kehidupan kami, terlebih di masa yang akan datang. Tuhan, menjadikan hidup kami hidup yang berkemenangan, hidup yang menjadi mengikuti atas kehendak Tuhan. Bahkan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang saat ini hadir mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah raya ini, dan saat ini yang boleh
online mengikuti ibadah juga kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara tetap berdiri. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Saya percaya bahwa kita akan melihat yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya. Amin. Mujizat terjadi atas setiap kehidupan setiap warga kerajaan Allah. Haleluya. Lihatlah dia datang. Amin. Lihatlah dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesal. Lihatlah dia datang. Lihatlah dia raja akan datang. Amin. Melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesal. Dengan iman katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang lumpuh kan berjalan, amin. yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey! Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Amin. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami pulang dengan satu kepastian, kerajaan Allah ada bersama dengan kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu ya Allahku, ya Rajaku. Amin. Kekaguman hanya bagi Engkau Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kami bersyukur Tuhan, kami percaya sebagaimana doa-doa yang Kau ajarkan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada seperti kehendak-Mu di surga jadi. Kami percaya Engkau akan jadikan kami sebagai representasi kerajaan Allah, duta-duta kerajaan Allah. Dan kami percaya kekuatan kerajaan Allah, kerajaan surga hadir membackup hidup setiap anak-anak Tuhan. Hidup kami akan berubah, menjadi semakin baik karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, sebelum Kau pulang, angkat tanganmu kepada Tuhan. Hiduplah dalam berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah pertemuan iman dan kesaksian oleh Amin. Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
serta persekutuan di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan berkati.